Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Reis. Oke, pada kesempatan kali ini saya Kang Reis akan berbagi lagi kepada teman-teman semuanya, terutama mengenai Microsoft Excel dan pada tema praktik kerja langsung ya dengan Microsoft Excel. Nah, pada pembahasan kali ini saya masih akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan pengolahan data karyawan ya, terutama untuk bagian admin AR biasanya nih ya, untuk aktivitas pekerjaannya itu. Nah, pada part 1 dan part 2 atau part sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa hal ya mengenai pengolahan data karyawan. Ya, di sini kita coba cek sheet-nya lagi, yaitu cek sheet soal di mana untuk beberapa hal yang sudah saya bahas, yaitu pertama menghitung masa kerja, kemudian juga menentukan status karyawan dan juga menghitung total gaji dengan bonus berdasarkan masa kerja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba bagaimana caranya kita mengolah data karyawan untuk menampilkan karyawan yang akan berulang tahun di bulan ini. Nah, di sini clue-nya kita bisa gunakan fungsi atau filter ya untuk menampilkan karyawan yang memiliki ulang tahun di bulan ini ya berdasarkan tanggal lahir karyawannya. Oke, kita langsung saja ke datanya teman-teman. Nah, jadi di part sebelumnya juga saya sudah siapkan data ya, dan ini datanya akan lanjut berprogres, dan bagi teman-teman yang ingin belajar bareng silahkan teman-teman download saja filenya di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa belajar bareng juga dengan adjustment atau menyesuaikan setiap aktivitas pada pembuatan video yang saya buat ya setiap partnya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah tambahkan juga ya kolom usia teman-teman. Ini kurang lebih sama seperti kita menghitung masa kerja ya. Cuman bedanya di sini kita untuk adaptif ini ya ke tanggal lahir ya teman-teman ya. Jadi sehingga kita tahu untuk usianya itu berapa tahun atau menginjak usia ke berapa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita ulangi lagi ya, untuk soal nomor 4 itu yaitu menampilkan karyawan yang akan berulang tahun di bulan ini ya. Kita bisa gunakan fungsi atau filter ya. Jadi ini bisa fungsi dan filter sebenarnya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke datanya lagi. Jadi di sini kita siapkan filternya yaitu cek ulang tahun misalkan teman-teman ya. Jadi kita tambahkan satu kolom ya untuk nanti kita filter untuk mengecek ulang tahun rekan-rekan karyawan kita teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini saya buat seperti ini dulu ya, kurang lebih. Kemudian di sini kita bisa manfaatkan namanya fungsi atau formula if teman-teman ya. Jadi jika kondisinya itu di mana tanggal lahir nantinya itu ya, tanggal lahir yang ada di sini ya di sini di kolom D ya, tanggal lahir, maka jika disesuaikan dengan bulan ini maka dia dicek sebagai ulang tahun. Namun di sini saya akan tetapkan dua kondisi, di mana jika bulannya sama kemudian harinya sudah melewati sebelum melewati tanggal hari ini ya atau tanggal today ya. Nanti kita bantu dengan rumus today, maka akan di notif sebagai ulang tahun. Kurang lebih seperti itu ya. Kita langsung saja ke formulanya. Jadi kita pilih dulu selnya yaitu di kolom cek ulang tahun ini atau di kolom R ini teman-teman. Lalu kita masuk ke formula bar aja supaya gampang. Itu kan sama dengan teman-teman, untuk formula barnya kita perbesar dulu. Nah, kemudian kita tambahkan rumus if teman-teman di sini ya. Di sini bebas teman-teman, bisa pakai if, bisa pakai if ataupun yang semacamnya lah, pokoknya yang tentang rumus-rumus logika. Cuman yang paling gampang dan paling umum biasa digunakan itu adalah fungsi if teman-teman ya. Jadi if kita buat if dengan kombinasi saja lah ya. Misalkan if and atau if or ya seperti itu ya. Dengan menggunakan gerbang logika. Jadi di sini karena ada dua kondisi tadi yang saya tunjukkan, harus memenuhi dua kondisi. Yang pertama yaitu bulannya harus sama, jadi kita pakai kombinasinya itu dengan formula n teman-teman ya. Jadi di sini nanti kondisinya itu akan yang dimunculkan itu ya, harus memenuhi dua kondisi yang sudah saya tetapkan. Nah, yang pertama di sini berarti si tanggal lahir, bulan tanggal lahir ya, kita ambil dulu bulannya yaitu dengan formula mon ya. Untuk tanggal lahir di sini nih, tanggal lahir di sini kita ambil yang bulannya saja. Kemudian kita apa namanya tuh, kita sesuaikan bahwa untuk tanggal lahir ini dia harus sama dengan ya, harus sama dengan bulan saat ini, yaitu kita pakai formula today. Nah, jadi today ini fungsinya dia untuk mengembalikan tanggal hari ini, namun yang kita ambil adalah bulannya saja teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita kombinasikan dengan formula MON. Ini untuk logikal yang pertama. Jadi kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua itu berarti si tanggal lahir ini dia harinya itu harus lebih dari hari tanggal ini ya. Jadi kalau misalnya dia udah kurang, dia udah terlewat gitu. Ceritanya begitu ya. Berarti kita gunakan namanya formula day teman-teman ya. Jadi untuk mengambil harinya, ya kita ambil harinya yaitu day ya, kita ambil begini. Nah, si day ini dia itu harus lebih dari atau sama dengan hari ini ya teman-teman ya. Kita gunakan fungsinya juga today teman-teman, lebih dari sorry, pakai day ya, pakai day ya gitu ya. Yang diambilnya itu adalah tanggal lahir.
Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini biar sama D-nya ya, buat besar. Nah, gitu ya. Jadi fungsi D dia akan mengambil hari dari, sorry bukan tanggal lahir, dari hari ini. Nah, maaf, today ya gitu. Lebih dari hari ini. Maka dia akan di state sebagai nilai benarnya. Nah, jadi dengan kondisi bulan yang sama saat ini, kemudian hari yang lebih dari sama dengan tanggal hari ini dia akan di state dengan apa namanya tuh nilai benar. Nah, kita kurung tutup lah. Kemudian kita munculkan untuk nilainya benarnya yaitu ulang tahun gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk jika salah maka kita katakan blank saja teman-teman. Oke, kita enterkan maka setiap teman-teman karyawan kita yang apa namanya itu apa istilahnya ulang tahun ya, yang ulang tahun di bulan ini dia akan dimunculkan ya, ya seperti ini kurang lebih. Nah ini teman-teman. Nah, kemudian setelah kita dapati untuk apa nama data ulang tahunnya ya kita bisa lakukan filter siapa aja sih yang ulang tahun di bulan sekarang ya, yang mau masuk ulang tahun nih. Ya, yang udah kelewat misalnya tanggal satu ulang tahunnya dia dia nggak dianggap ya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kurang lebih ada empat ya, ada empat orang teman-teman. Nah ini ada Mbak Eka, kemudian ada Pak Heru, ada Pak Rudi dan juga Pak Fikri yang ulang tahun di bulan sekarang. Oke, mungkin sekian ya untuk yang metode gampangnya dulu ya. Jadi kita menggunakan kombinasi apa namanya tuh formula ya, formula if ya, dikombinasikan dengan gerbang Dugi KN, kemudian kita gunakan juga formula MON ya, dan juga ada today ya. Jadi masing-masing formula ini itu bagaimana teknik kita supaya hasil dari formulasi ini menghasilkan output yaitu ulang tahun teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di part selanjutnya nanti di part ke 4 berarti ya teman-teman saya akan bahas bagaimana memfilter untuk ulang tahun ini dengan menggunakan namanya formula filter dan choose ya. Jadi kita pakai array ya, kita pakai array. Kalau di sini kan kita pakai formula C seperti pada umumnya. Nah, nanti kita coba filter menggunakan array ya. Karena di sini kalau kita filter itu ya kita manual ya. Istilahnya setelah kita dapat data ulang tahunnya lalu kita filter, nah, kemudian kita akan dapatkan datanya seperti ini gitu kurang lebih ya. Nanti kita pastekan misalkan di sini kita buatkan sheet ulang tahunnya ya. Nah, saya berikan nama sheet ulang tahunnya yaitu ulang tahun ya sheet ketiga ulang tahun. Nah, nah, di sini kita paste di sini nih yang ulang tahunnya gitu kan. Ini sih masih ada manual-manualnya teman-teman ya. Kita mesti sorry salah copy ya. Nah, harusnya begini nih. Nah, selama karyawan sampai tanggal lahir aja kita copy. Nah, nanti kita pastikan seperti ini. Nah, jadi oh yang ulang tahun hari ini ada 4 orang ya. Seperti itu. Kurang lebih ya. Nanti di part ke empat sorry, part keempat saya akan melakukan filternya itu langsung dengan formula ya, yaitu kita kombinasikan namanya filter. Nanti kita ambil array-nya, kemudian gunakan fungsi choose ya untuk memilih. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian yang bisa disampaikan pada video part 3 kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar ataupun bagi teman-teman yang mungkin mencari inspirasi untuk bagaimana mengolah data karyawan terutama untuk bagian AR di pekerjaan sehari-hari ya atau di pekerjaan masing-masing. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe dan juga tuliskan komentar jika teman-teman misalkan memiliki masukan atau saran mengenai materi yang saya bagikan atau saya sharekan terkait masih yang terkait Microsoft Excel terutama mengenai praktik ya kita di pekerjaan sehari-hari karena kalau pekerjaan sehari-hari itu biasanya itu memiliki cara yang bermacam-macam ya tergantung kebiasaan tergantung kemampuan pemahaman dan juga waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan atau pengolahan data-data yang ada di pekerjaan kita. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam belajar bagi kita semua.